5, 4, 3, 2. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom, Tuhan memberkati. Merasa tidak pantas, merasa tidak mampu. Siapa saya ini? Saya orang biasa, saya tidak layak menerima apa yang dipercayakan kepada saya. Hal semacam itu kadangkala keluar dari mulut kita ketika kesempatan, ketika tawaran diberikan kepada kita. Nah, Simon mengalami dan menyadari hal itu ada pada dirinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, orang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan adalah tema pendalaman kitab suci pertemuan ketiga. Kita ingat kembali apa yang sudah kita renungkan dalam pendalaman kitab suci sebelumnya. Pertemuan pertama kita merenungkan tema Allah adalah kasih. Pertemuan kedua kita merenungkan tentang Yesus adalah Raja yang berkuasa atas kerajaan surga. Pendalaman kitab suci tema ketiga mengambil bacaan dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11, yaitu penjala ikan menjadi penjala manusia. 3 hal penting dapat kita temukan di dalam Injil Lukas, antara lain, pertama, perihal Yesus mengajar. Hal itu kita temukan dalam ayat pertama sampai dengan ketiga. Yesus berada di tepi pantai Danau Genesaret, di mana pantai Danau Genesaret berada di wilayah Galilea. Yesus mengajar orang banyak. Ditunjukkan di dalam kitab suci, orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Dan masih dikisahkan bahwa Yesus kemudian naik perahu, mengambil jarak dari pantai dan melanjutkan pengajarannya untuk orang banyak. Kedua, peristiwa penangkapan ikan yang ajaib. Hal itu dapat kita temukan pada ayat keempat sampai dengan ke-7, dan terutama pada ayat ke-6. Kita ketahui di dalam kisah Injil bab 4 sampai dengan 7 terjadi dialog antara Simon dan Yesus. Yesus meminta Simon untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jala. Apa yang kemudian menjadi tanggapan Simon? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan ayat yang ke-6 menunjukkan peristiwa mukjizat penangkapan ikan yang berlimpah. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Dan poin ketiga adalah panggilan Simon pada ayat ke-8 sampai dengan ke-11. Ketika Simon dan kawan-kawan mengalami peristiwa mukjizat penangkapan ikan yang begitu banyak, seketika itu juga Simon menyadari siapa pribadi yang ada bersama dengan dirinya. Oleh karena kesadaran itu, Simon mengatakan, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, ada perubahan
yang dialami oleh Simon, terutama ketika dia berhadapan dengan Yesus. Di awal, ketika Yesus meminta Simon untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jalan, Simon menyebut Yesus guru. Guru dalam kata Yunani epistata berarti seseorang yang dihormati karena kuasa. Dan Simon melihat hal itu di dalam diri Yesus ketika Yesus mengajar orang banyak. Tetapi perubahan itu terjadi ketika Simon mengalami peristiwa mukjizat, yaitu penangkapan ikan yang berlimpah-limpah. Simon tidak lagi menyebut Yesus guru, tetapi Simon memanggil Yesus Tuhan. Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Saudari-saudari yang terkasih, apa yang dialami oleh Simon menempatkan dirinya dengan sadar mengenai siapa dia dan siapa Yesus. Apa yang kemudian menjadi jawaban Yesus? Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan inilah panggilan Simon. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui pendalaman kitab suci pertemuan ketiga, kita simpulkan beberapa hal. Pertama, melalui cara yang unik dan khas, Yesus menyatakan diri dan menyatakan panggilan pelayanan kepada kita. Hal itu bisa kita lihat di dalam peristiwa Simon. Yesus mengenali betul apa yang dialami oleh Simon, apa yang menjadi pergulatan Simon, apa yang menjadi permasalahan Simon. Bisa jadi keputusasaan yang dialami oleh Simon. Yesus masuk ke dalam pengalaman hidupnya secara mendalam. Demikian pula Yesus masuk di dalam kehidupan kita, mengenali siapa kita, mengenali pergulatan kita, mengenali permasalahan kita. Dan dengan masuk ke dalam diri, dia mau membawa kita untuk mengenali siapa dia bagi kita. Yang kedua, kerendahan hati menjadi tanah subur, tumbuhnya keutamaan. Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Tuhan tidak mencari orang yang merasa diri sempurna, orang yang merasa diri tidak berdosa, orang yang rendah hatilah yang berkenan kepadanya. Apa yang bisa kita ambil dari peristiwa atau pengalaman hidup Simon? Simon menampilkan sikap rendah hati di hadapan Yesus, terutama ketika dia mengatakan, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Ciri pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan mampu menempatkan diri dengan tepat dan benar, menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa, menyadari bahwa kita ini lemah, rapuh, tidak sempurna, menyadari bahwa hidup kita hanya bergantung pada pertolongan rahmat Tuhan. Itu adalah ciri pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Dan Simon memiliki keutamaan ini. Kita juga diharapkan memiliki atau menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan, supaya oleh karena kerendahan hati itu tumbuh subur keutamaan-keutamaan hidup di dalam diri kita. Ketiga, siap sedia melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kita, terutama dalam usaha terlibat dalam karya kehidupan Yesus, mewartakan kabar gembira kepada semakin banyak orang. Dengan pertolongan rahmat Tuhan, kita menanggapi kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Mengapa Tuhan memilih kita? Karena Tuhan mengenali kita dengan sungguh. Dan yang kedua, karena Tuhan mau mempercayakan sesuatu yang besar kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari permenungan pendalaman kitab suci pertemuan yang ketiga,
kita bisa mengambil sikap iman yang tepat di hadapan Tuhan, sekaligus juga menyatakan kesiapsediaan kita di dalam menanggapi dan melaksanakan apa yang Ia percayakan kepada kita. Semua semata-mata kita terima, kita tanggapi, dan kita laksanakan dengan kerendahan hati, di mana kebergantungan kepada Tuhan menjadi hal yang pokok. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tidak ada manusia yang benar-benar sempurna untuk sampai akhirnya dapat melayani Tuhan. Maka jangan menunda atau jangan menunggu. Mari kita tanggapi panggilan pelayanannya untuk mewartakan kabar baik kepada semakin banyak orang dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap kerendahan hati kita, untuk tetap bergantung dan mengandalkan Dia yang memilih, yang memanggil, dan mengutus kita. Cukuplah kasih karunia-Ku bagi. Semoga kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.